Bigetron dan juga Onyx Esports. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi winning condition, sebetulnya tim Onyx Esports di sini mereka punya early pace yang bagus dan di arah late pace-nya juga kuat banget. Udah ada satu follow up. Terlalu terburu-buru, bersemangat sekali ya kan. Layaknya kreator baru, tapi kalau ngomongin Hanyeger nih, ini mid lane Pak. Hanyeger paling terus gitu kan. Lo bisa lihat tuh, burst damage di early ke arah Henry. Itu langsung kekikis satu bar Pak. Itu betul-betul. Saya kembali lagi sih, ini dua-duanya sebenarnya tipikalnya masih sama gitu kan. As a mage, mereka dua-duanya sama-sama poking ability-nya itu proper. Terus juga nanti pada saat masuk menuju ke arah level yang kelima, mereka juga punya ultimate yang benar-benar berpengaruh menuju ke terhadap team fight gitu kan. Dari segi shockwave dan juga penggunaan ultimate-nya dari si Hanyeger juga gitu kan. Si Serapin dengan encore-nya. Encore-nya, betul. Udah, itu encore kalau segaris ya lu hati-hati deh. Ya udah auto nyanyi lu semua. Gitu kan. Tapi kalau ngomongin Poka, dia tahu betul. Sekarang vital dari si Vault One-nya lagi ada di belakang, makanya dia beraniin maju-majuin. Dan ini tinggal gimana Poka nyimpen dia punya ruthless predatornya di bar yang lagi penuh terus diaduk. Jadi bisa memberikan sustainability yang bagus juga buat dia, dan damage outputnya udah pasti bakal lebih besar karena ada tambahan satu slash dan juga durasi stun. Dan oke, kita lihat lagi nih dari Bigetron Esports ngelakuin satu landing pace menuju ke arah bawah ya. Udah ada beberapa poking ability yang dilakuin sama Goff dan juga Susu Gajah. Susu Gajah di sini dengan mystical shot dan juga rolling barrel ya, sebetulnya same thing Bigetron di sini punya Ikatian Rain dan juga satu Wind of War. Tapi kembali dari segi damage output lebih sakit menuju ke arah Bigetron. Walaupun emang sempat di nerf dari Ikatian Rain yang menuju ke arah minion damage, tapi tetep masih gede kalau menurut gua. Masih gede. Iya, beda sama Ezreal yang cuma satu unit, Pak. Iya, dan ngomongin Serapin, sebenarnya Serapin adalah champion underrated yang kebetulan di patch 2.3 ini lagi dapat buff, Pak. Betul. Secara heal, secara shield dia lagi dapat buff. Jadi lu bisa bayangin kalau seandainya Serapina nanti bukan cuma bikin item full damage, tapi kita simpen dulu karena udah ada satu Shuriken Wave dan juga satu api yang terbakar. Dari ototek seorang Phoenix, langsung emang eksekusi first blood ke arah Vault One. Ya, ini jauh banget sih ya. Lumayan kalau misalkan gue lihat dari tim Bigetron udah kehilangan satu playernya dan Scuttler juga udah berhasil diamanin. Berarti vision yang dimiliki sama tim Bigetron yang ada di arah atas tadi sempat keblok berkat bantuan safeguard yang dimiliki sama seorang Phoenix. Jadi dia masuknya tuh lewat Pit Baron. Bisa kayak gitu ya, karena ada safeguard gitu kan. Dan ngomongin juga tadi gue sempat mention si Serapin gitu ya. Jadi kalau seandainya nanti Serapin kelar bikin item ability power, dia juga bikin satu item utility. Mungkin ada Arden Sensor juga. Atau mungkin dia juga bisa bikin item lain harmonik yang cukup nambahin heal power dan juga shield power gitu ya. Betul. Tapi kalau menurut gue lebih menuju ke arah Arden Cancer sih, itu lebih better ya. Arden Cancer is literally cancer. Iya, walaupun tulisannya pakai S bukan pakai C. Oke, dan Goff di sini udah coba buat SMU juga, dia coba buat cari tahu dulu ada beberapa player yang pulang apa enggak, dan ternyata Harry dan Dewa di sini dengan total HP yang dimiliki sama Dewa sekitaran kurang dari 50%. Ini tim Onyx bisa naikin tempo permainan yang ada di arah bawah sih. Cuman kembali lagi, Susu Gajah harus melihat mana yang sisa. Mana yang tersisa di sini kurang dari 10%. Jadi mau nggak mau dia harus pulang. Dan Bigetron harusnya udah punya informasi dong. Kalau misalkan Suja di sini udah nggak punya mana, terus dia pulang, Bigetron bisa lebih dulu untuk ngelakuin satu clear wave di arah bawah. Ternyata masih ada Nifrut. Masih ada Nifrut, bakal terusin terus beres juga. Setengah darah kekikis, awas Goff siap-siap itu pengen satu ngeluarin eksplosif kas. Masih dikeker-keker aja. Coba kira-kira bakal tektok apa enggak? Udah ada satu kill the make yang membalikan hold point cukup signifikan ke arah Poka sampai era juara pun harus dipukul mundur oleh Poka dan Dewa. Juga harus balik dulu sejenak karena memang sudah dapat info teman-teman dari Onyx udah balik, dan sekarang Suja harusnya udah punya Tear of the Goddess, itu bisa stacking, dia punya mana, jadinya bakal jadi mana bank yang lebih banyak karena Ezreal sendiri kan mana hungernya lumayan banyak ya. Mana cost-nya tuh aus banget lah bisa dibilang ya. Dan Bigetron juga di sini udah coba untuk ngelakuin satu move tadi menuju ke arah atas, tapi sayang banget Vault One terlalu terburu-buru untuk memberikan satu pressure menuju ke arah seorang Poka. Kalau misalkan emang ada satu jungler yang mau rotasi menuju ke arah Baron lane-nya atau solo lane-nya gitu kan, sebetulnya lebih baik kita agak sedikit nge-base dan agak sedikit defensif biar dia yang naikin tempo permainan kayak gini, biar jungler kita datang dan bisa nge-gang sandwich lebih enak. Yes, dan ini sebenarnya malah jadi satu kesulitan tersendiri untuk Bigetron karena ketika Vault One itu terkena pressure sedang tidak baik-baik saja dunia berarti untuk Bigetron. Dan sekarang kita juga lihat ada Goff yang sedikit overextend dan juga sedikit offside sampai dia harus membayar dengan nyawanya
Dan sekarang teman-teman Bigetron bisa coba komit untuk mengambil objektif Dragon, tapi di saat yang bersamaan juga udah ada Phoenix yang siap. Oke, Sonic Wave ternyata nggak nyampe kejauhan out of range dan masih bisa pakai safeguard, harusnya bakal bisa. Enggak, telat ternyata. Bakal coba tonjok aja dengan satu Justice Punch dan nggak bakal diterusin karena memang posisinya udah tidak mungkin. Iya, keluar dari Triangle Bash ternyata dia itu kena satu ini ya, Shield of Duran ya. Ternyata hampir aja tadi kalau misalkan emang masih ada Encore itu sebetulnya bisa dikontestin sama tim ini, walaupun memang agak sedikit memaksa case ini. Cuman kembali lagi, Gop di sini udah respon dan udah bakalan kembali lagi menuju ke arah team fight dan ternyata hanya dijuk aja dengan freestyle dari seorang Phoenix. Iyo. Dan seperti yang gue bilang ya, ketika Vault One di atas itu kena pressure, dunia untuk Bigetron menurut gue sedang tidak baik-baik aja. Kenapa? Karena artinya bakal ada seorang kontrol yang harus membagi fokusnya ke arah Baron Lane. Dan itu jadi nggak efektif. Karena mostly ketika kita ngelihat match-match sebelumnya, Bigetron tuh selalu unggul atas dan kontrol. Akhirnya cuman perlu fokus ngawalin dua mid lane-nya sama dua Dragon Lane. Iya ya, kayak Dragon Lane dan Phoenix aja. Yes, bakal coba ada dua follow up dari satu Sonic Wave yang diterusin tapi terlalu beresiko. Gue nyaris aja itu di dive sama si Phoenix. Untungnya Phoenix masih cukup sadar dan tidak jumawa ya. Betul. Dan dia juga tadi masih ada Cyclone Tap yang kedua ya. Dan finally untuk Rift Herald yang pertama udah up. Dan Renekton nggak ada indikasi untuk ngelakuin satu swapping lane. Dan berarti Bigetron masih bisa memberikan satu pressure yang maksimal menuju ke arah Baron Lane atau solo lane-nya dari tim Onyx Esports. Nah, ini dia case yang harus lu perhatiin nih. Kalau misalkan emang nggak ada swap lane sama sekali dari tim Onyx bisa manfaatin ini dengan cara 5 lawan 4. Bener, Onyx bisa manfaatin ini dengan cara 5 lawan 4 karena emang winning condition sebenarnya lagi dipegang banget sama Onyx kalau seandainya eksekusinya benar. Tapi kalau seandainya eksekusinya dari Bigetron sadar dan bener aja, langsung di switch lagi Pak, karena emang nggak mau posisinya Onyx ini dikasih kesempatan untuk unggul secara team fight gitu, dan secara skill ability yang dimiliki dari Onyx emang lebih mumpuni untuk team fight gitu. Dan sekarang kita juga bisa lihat di mana Fiora datang ke bawah di waktu dimana juga Onyx lagi coba komit ke arah Rift Herald dan tinggal tunggu Terapin buka Encore. Ini harusnya bakal kelar cerita untuk teman-teman Bigetron, tapi kita bakal juga menyaksikan area mid lane yang akan segera dikontes. Harusnya Gop bersiap, harusnya buka dengan eksplosif kas bubarin semuanya jalanannya, tapi tentunya nggak semua skill langsung bisa. Ya itu cuma bersuara gini aja sih. Dan tadi kalau menurut gue zoning yang dilakukan sama tim Onyx Esports itu bagus banget. Dari seorang Gop, dia ngeluarin satu Roaring Barrel menuju ke arah referralnya itu buat narik menuju ke sisi bagian kiri commit-nya. Dan di situ cuma ada 2 orang, sedangkan di bagian Bass Triangle-nya itu ada 3 tadi pemain dari Bigetron. Jadi kalau menurut gue wise banget decision making dari seorang Gop untuk narik menuju ke arah sana karena memang sepi player. Wah, gue udah ngeliat satu item yang sangat-sangat ofensif dari seorang Jaeger, yaitu dia langsung bikin Rabadon Deathcap. Langsung pakai item yang bisa gue bilang impact besar menuju ke arah apa ya? Iya, karena dia pakai Keystone Electrocute Pak, dimana nanti bakal ngeprot ke ability powernya dia jadi lebih gede, damage-nya juga bakal lebih kenceng dari segi burst. Ditambah kalau kita ngomongin Lee Sin juga punya burst damage yang besar dan juga utility damage dari seorang Suja. Iya ya, jadi bisa dibilang di sini dia udah nggak usah bikin yang namanya Ludens Echo lagi ya kan, biasanya kan first item itu Ludens Echo buat lu ngebantu clearing wave gitu kan. Dan ini udah AoE semua yang dimiliki sama seorang Terapin. Jadi kalau menurut gua langsung menuju ke arah Rabadon aja nggak masalah. Dan ternyata udah ada satu fight yang coba buat diproc sama tim Onyx di arah bottom lane. Yes, dan yang menarik Phoenix dengan X-Dinkernya untuk OTW ke arah Maw of Malmortus itu benar-benar bagus, dan ada tambahan shield tentunya untuk seorang Phoenix jadi lebih kuat lagi. Dan lu bisa lihat Poka di game 1 lawan 2 nggak goyang, dan dia sebenarnya masih punya potensi tapi dia lebih milih untuk save. Dia lepas aja dan di saat bersamaan bakal coba komit bergerak konsis ke arah mid lane. Karena apa? Karena saat lagi Dragon juga mau up. Betul. Dan mau Omar Mortus ini yang tadi sempat lu mention itu udah dimurahin harganya sekitar 200 itu dikurangin ya kan, dari 3.200 ke 3.000. Terus dari MR ya atau Magic Resistance itu ditambah 10. Jadi kalau menurut gua ini bisa jadi kuncian yang bagus banget, ditambah dia juga item yang hybrid menembakkan damage juga. Itu dia udah ada Irotender dan juga Cyclone masih berhasil di steal ternyata oleh teman-teman dari Bigetron. Loncat lagi, Cyclone lagi, mundur ke belakang. Masih ada damage output yang sangat besar dari Onyx, Jaeger dan juga Suja masih sangat prima, tapi langsung datang lagi seorang kontrol mundur ke belakang terlalu berisiko dan juga udah ada kancing momen, tapi seorang Jaeger berhasil dapat 1 orang dari
Sang Galio dan juga masih bakal ada Kaiser sudah ditukar oleh Dewa di sana dan Dewa sepertinya dapat momentum of freeze-nya dan Falcon di belakang tiba-tiba membayang-bayangi teman-teman dari Onyx sampai era Onyx kehilangan tempo dan harus mengalami kerugian yang cukup signifikan. Iya, seharusnya di sini Bigetron tanpa menghilangkan cacat sama sekali nih dari seorang Harry-nya ya. Kenapa? Karena tadi udah ada satu kiting yang dilakukan sama Bigetron tapi agak sedikit terlalu all in menuju ke arah tim Onyx. Oke, lu di sini nggak memberikan mereka untuk pulang tapi pressure-nya jangan langsung menuju ke arah semua player-nya dari tim Bigetron. Kita di sini harus membagi beberapa damage build-nya. Nah, ini kelar dia berhasil ngelakuin satu steal, udah ada beberapa grup yang dilakuin sama tim Onyx di satu sisi yang sama. Nah, ketika banyak banget HP bar yang low dari tim Bigetron, mereka tuh nggak ngejalanin satu body block. Jadi, tim Bigetron di sini menerima damage lumayan banyak dan sementara itu Harry harusnya masih bisa survive. Soalnya Falcon di sini udah kelar datang abis ngalahin Renekton. Ya, itu dia. Berkat juga bantuan dari kawannya di belakang ya. Walaupun itu akhirnya kembali lagi di sini Onyx harus tetap mempunyai fokus yang amat sangat besar gitu ya terhadap eksekusi yang ingin dia lakukan. Even kelihatannya dari Bigetron lagi kalah jumlah itu nggak nutup kemungkinan dari Bigetronnya itu bisa menang gitu. Apalagi sekarang kita udah tahu artinya Falcon di sini punya teleport ya kan. Betul. Dan bisa dibilang posisinya juga tadi kebetulan lagi dekat di bawah gitu. Bisa apa ya? Bisa sangat mudah membalikkan keadaannya secepat itu gitu. Dan sekarang ada komit yang cukup bagus. Udah ada Killer Instinct juga langsung numbangin seorang Jaeger juga ada satu cycle juga langsung arah Suja nggak punya banyak kesempatan untuk balik karena ada Grand Challenge dari seorang Fiora as a Falcon. Ya, ini kepisah ya dari dua frontlaner juga. Dan Phoenix juga udah ada di atas terus. Yes, masih bakal coba ditinggal juga Golf, tabrak lagi dan juga dengan Warriors Assault dan juga untungnya masih ada Crippling Strike, masih ada Seals of Durance dari seorang Harry tapi nggak bakal segera diterusin karena memang posisi cukup sulit. Dan lu lihat diferensiasi yang terjadi langsung berubah 180 derajat dan lu bisa lihat juga seorang Dewa berhasil menumbangkan Poka di arah mid lane. Turret juga sesaat lagi akan menjadi milik Bigetron. Iya, bisa gue bilang sih momen yang fight di arah naga yang kedua ya, itu adalah salah satu reversal moment pembangkitan untuk tim Bigetron. Karena apa? Mereka berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi dan juga 1 stall dragon. Dan dia cuma nge-trade dengan satu support yang harusnya supportnya juga nggak tumbang gitu kan. Cuman nggak masalah, yang penting di sini gue punya core masih hidup semua. Dan kalau misalkan gue lihat dalam case yang seperti itu, poin yang berhasil diamanin sama Bigetron udah masuk menuju ke arah efek bola salju gitu kan. Mereka punya early fight yang lumayan proper. Terus juga di sini mereka benar-benar bisa ngekonstanin momen tersebut dengan terus-menerus gitu kan. Dan Onyx Esports mereka udah berhasil dikalahkan sekitaran 2 fight tadi di arah Dragon yang kedua dan satu tadi ada keculik 2 pemain ya dari Handjager dan juga Suju Gajah. Balik lagi itu 2 core-nya dan akan terhambat dari segi gold growth yang dimiliki sama tim Onyx Esports. Yes, bakal terhambat dari segi gold growth atau gold differensi yang dimiliki oleh Onyx gitu, bakal jadi terhalang pergerakan perkembangan. Ngomongin di area bawah ini masih terus bakal coba di fightin dan ini menjadi satu info menarik banget. Kenapa? Karena di bawah udah ada Grand Challenge yang aktif, Dominus di waktu yang tepat juga nyaris saya menumbangkan nyawa dari seorang Renekton, tapi untuk Renekton bisa survive. Dan yang paling penting dari ini adalah kita tadi harus lihat Renekton itu Poka belinya enchantment-nya dia pakainya ini Pak, Proto Belt. Beda cerita sama Fiora yang bikin komit ke teleport. Artinya di sini Bigetron udah mau fokus untuk fight 5 lawan 5 atau gimana pun caranya dia harus menang jumlah dan bikin gimana caranya Onyx ini kalah jumlah. Ya, tapi tetap case-nya untuk versi dulu Falcon. Dan ternyata Encore di sana connect juga ada 2 pemain eksplosif Tasnya juga di sana menuju ke arah seorang Harry dan juga control. Tapi sayang sekali itu hanya Trickster dan untuk di arah bottom lane-nya di sana udah ada satu pun juga langsung dinyalakan untuk seorang Falcon, tapi nampaknya Onyx kali ini udah bakalan langsung gak ada pergerakan tambahan ke arah tim Bigetron. Alright, sepertinya nggak bakal ada pergerakan tambahan, tapi dari Phoenix sendiri terlihat cukup prima dan juga penuh darahnya. Dan as I said di sini karena tadi Poka sempat kekikis banyak, jadi Poka harus reset dulu. Tapi yang terjadi seorang top 1 tetap ngegempur abis area yang sedang dijamah oleh Poka sampai era di situ Poka lumayan ketekan dan nggak punya banyak pilihan untuk follow up. Apalagi nih udah mulai ditarik ke area Baron. Kalau seandainya bener ketarik ke arah Baron terus si Falcon bisa tele dengan mudah, ini Poka punya momentum yang menurut gua ke outplay jatuhnya. Karena Poka harus membayar waktu yang menurut gua akan nggak mungkin keburu kalau seandainya dia harus follow jalan kaki. Betul lama soalnya ya, beda banget kalau misalkan lu ngebikin satu TP boots gitu. Dan maunya di sini udah jadi juga dari seorang Phoenix dan Bigetron saat ini. Mereka sebetulnya buat mendapatkan satu Dragon yang ketiga bakalan kontes head to head 5 lawan 5 untuk tim Onyx Esports. Cuman setupnya akan dimulai oleh tim Bigetron karena memang mereka udah menguasai beberapa bus dan juga
pitnya udah dimasukin duluan sama Bigetron saat ini aja. Alright, bakal coba langsung dikikis oleh Bigetron di mana harusnya masih berhasil diamankan oleh Bigetron, tapi udah ada Phoenix siap maju safeguard, bakal coba langsung diamankan ternyata masih oleh teman-teman Bigetron. Bakal coba mundur ke belakang, udah ada Dominos tapi harus balik lagi ke belakang Restless Endance dan berubah dulu. Guardian Angel ke pop up, Phoenix dengan satu, follow up juga eksplosif masih dikeluarkan, ada tulisan Barret juga kikis semuanya para player dari Bigetron. Langsung tabrak lagi, balik hidup lagi dengan Guardian Angel. Sonic Wave masih ada Suja, langsung coba follow up, ada satu point seeker tapi dia akan aja mencapai dewa. Langsung dipukul mundur semuanya para player dari Bigetron dan kehilangan dua membernya. Ini menjadi lampu hijau sebenarnya untuk ketemu dari Onyx, tapi tentunya nggak bisa semudah itu karena masih ada Henry dan juga seorang dewa yang masih punya sisa mananya. Awas, bakal coba dikait dulu, Goff minum dulu di situ mabui hela. Henry ke slow, bakal coba langsung di-comment, ditabrak aja. Masih punya Shield of Duran tapi gak kena siap-siap, kena slow lagi. Coba dikait lagi tapi ini malah menjadi satu momen yang gak menguntungkan akhirnya untuk Onyx. Tapi sepertinya Onyx punya plan lain yaitu mencoba mendapatkan satu turretnya dulu, mencoba komit dan mengajar abis. Waduh, ada satu turret beres lagi. Coba hidupin heal lagi kawan-kawan dari Bigetron dan Bigetron udah hidup. Seperti yang gue bilang, Onyx kehilangan momen untuk melakukan bayaran karena itu terlalu beresiko. Ya. Tadi mereka udah berhasil mendapatkan seorang Palpon dan juga control kalau nggak salah ya untuk di fight yang sebelumnya. Dan sebelumnya juga mereka pada saat kontes menuju ke arah naga yang ketiga sebetulnya udah sangat bagus sekali dari tim Onyx ketika mereka berhasil melakukan satu pembalikan keadaan dari tim Bigetron. Bigetron oke lah, mereka punya setup yang lebih dulu, mereka juga bisa nge-secure naganya juga. Dan tadi udah ada Phoenix juga yang coba untuk melakukan satu steal dengan Sonic Wave dan juga Tempest di sana dan ternyata masih gagal. Tapi di sini Bigetron mereka concern sekali menuju untuk ke arah seorang pokok seorang diri. Alright, masih ada Shield of Duran dan Core. Mantap banget, kena dua orang sekaligus langsung numbang walaupun dia berhasil dapetin Renek tapi juga raya oleh Wukong. Datang juga Palpon dengan satu Grand Challenge dan sekarang Phoenix mundur dulu dengan safeguard. Mencari Soros di waktu yang tepat dan udah langsung dihabis begitu aja. Maju lagi Dewa, udah kencang banget larinya dengan satu instinct killer dan juga satu follow up super charge. Dan itu menumbangkan tentunya 4 player dari Onyx Esports. Player-player dari Bigetron tentunya akan sangat-sangat semangat dan tidak segan-segan menghancurkan dua turret yang dimiliki oleh Onyx. Dan sebenarnya seharusnya ini akan segera menjadi end untuk teman-teman dari Bigetron Esports. Dan itu dia Shield of Duran tentunya menutup gamenya. Dan ini menjadi 3-2 tentunya untuk Bigetron Esports. Congratulations. Yes, itu dia kemenangan untuk Bigetron. Pasti ya kembali lagi dari early phase sebenarnya mereka udah megang gamenya karena kalau misalkan dilihat dari objektif